Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa, kali ini akan membahas seputar PPG atau Pendidikan Profesi Guru tahun 2024. Kali ini yang ingin saya bahas adalah gambaran lengkap tugas-tugas pendalaman materi ataupun sampai akhir ya, tugas-tugas PPG hingga akhir, dari awal hingga akhir. Bapak Ibu coba lihat di sini, saya contohkan dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kita langsung saja ke ini pola pembelajaran, coba kita klik. Kalau tidak salah ini lengkap ya Bapak Ibu, dari awal sampai akhir. Nah ini kita lihat ke bawah. Pembelajaran ini Bapak Ibu, dia diuraikan dari awal nih, pendalaman materi. Jadi setelah proses sosialisasi, pengenalan LMS dan seterusnya, nanti masuk pada pendalaman materi. Nah ini deh nih, di sini disebutkan penguasaan materi bidang keahlian. Ini di zaman saya 6 modul. Terus lagi yang B, penguatan materi bidang pedagogik, yaitu 4 modul. Jadi 10 modul. Terus lagi yang di bawah, nah ini dijelaskan semuanya itu sebanyak 10 modul. Modul-modulnya tersebut terdiri dari 6 modul profesional. Nah ini sama 4 modul pedagogik. Nah, hanya saja di sini tidak disebutkan 10 modul profesional itu apa saja, 4 pedagogik itu apa saja, karena memang ada berubah. Kalau di zaman saya itu ada berubah, berbeda dari zaman 2021 ke 2022, 2023 itu ada 1-2 yang diganti. Di antaranya itu kalau tidak salah itu belajar abad 21, kurang lebih seperti itu. Nah itu dia, modulnya ada 10. Nah di sini juga dijelaskan. Terus lagi masing-masing modul terdiri dari 4 kegiatan belajar. Nih, jadi jumlah modul sebanyak 10 modul atau 40 KB. Nah, jadi Bapak Ibu bayangkan dari 10 modul itu 40 KB. KB ini singkatan dari kegiatan belajar nih. Kegiatan belajar setiap 3 hari. Nih, mahasiswa wajib menyelesaikan pembelajaran 1 modul. Nah, 4 KB. Ini 1 modul 4 KB. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia 1 hari itu 2 KB, Bapak Ibu, pembelajarannya 1 hari. Terus lagi hari kedua 2 KB, jadi 4. Hari ketiga itu zaman saya tidak ada kegiatan selain dari ujian atau namanya tes akhir modul. Nah ini salah satu yang sangat-sangat dinanti dan was-was. Nah, karena penentu juga salah satu dari ketuntasan pembelajaran kita dari PPG tersebut. Nah, jadi dia ada persentasi penilaian. Kalau di zaman saya itu resume itu kalau tidak salah 10% atau 15%. Nah, terus nanti lagi ada tes formatif sekitar 15 begitu. Terus lagi ada diskusi zaman saya itu. Nah, terakhir itu tes akhir modul itu 40%. Nah, jadi dari 3 sebelumnya itu 60%. Kurang lebih seperti itu. Diskusi itu kita memberikan pendapat-pendapat ilmiah lah begitu. Nah, dari modul maupun dari ada materi nanti yang di-share di LMS itu. Semacam jurnal. Nah, jurnal. Bukan semacam jurnal, memang jurnal. Jadi jurnal yang di-share oleh dosen. Nah, di zaman saya. Nah, zaman setelah saya itu sudah berubah. Jadi ini perubahannya, kita lihat di bawah, nanti saya kasih tahu. Itu tugas-tugas yang di pendalaman materi. Nah, di sini juga disampaikan kembali. Nah, ini tambahannya. Ini
Ini lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran. Terus di sini mana ya penambahannya? Nah, jadi ini apa namanya? Kegiatan lanjutan sore mana ya? Sini tidak, nanti akan ada nanti. Saya kasih tahu. Sabar. Kita cek di atas lagi. Coba saya lihat kembali. Kita cek. Jadi di sini yang belum saya lihat tugas terbaru ya Bapak Ibu. Di antaranya itu analisis Bapak Ibu. Analisis bahan ajar dan analisa materi ajar. Jadi dua itu di zaman saya itu tidak ada. Nah, sekarang itu sudah ada. Jadi bertambah Bapak Ibu. Saya tidak melihat di sini. Kalau di HP itu ada. Kalau saya buka pakai HP. Nah, di sini tidak kelihatan. Nah, ini jadi pendalaman materi. Di sini tidak terlihat atau saya yang tidak terbaca ya. Nah, ini. Jadi dari pendalaman materi itu, dari tugas-tugas itu, apa namanya, yang saya sebutkan tadi, yang terbaru itu dia ada analisa bahan ajar dan analisis materi ajar. Nah, itu dia agak, aduh, pokoknya saya nggak sanggup Bapak Ibu. Mana ya? Nggak ketemu. Kalau di HP saya ada terbaca ini Bapak Ibu. Nah, ini secara umumnya ya Bapak Ibu. Ini secara umum. Ini secara umum kegiatan pembelajarannya. Nah, ini setelah pendalaman materi habis 10 modul, maka lanjut nanti 2 modul lagi lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, ini jenis-jenis tugasnya Bapak Ibu nih. Nah, ini apa namanya, Bapak Ibu bisa mampir ke LPTK Fakultas Terbiah dan Keguruan ya, PPG Win Sunan Gunung Jati. Silahkan Bapak Ibu mampir untuk melihat lebih lengkap. Terus, nah ini seputar lokakarya ya. Jadi waktunya hampir sama yang saya ingat waktu itu. Kalau di pendalaman materi 1 bulan, 1 minggu kurang lebih. Di sini juga hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Kalau dibulatkan 1 bulan, karena banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat. Nanti ada reviewnya, terus nanti ada perbaikan. Jadi setelah direview diperbaiki. Jadi kerjanya 2 kali begitu. Jadi dosennya pun berbeda. Dosen pertama pada saat saya itu meng-ACC, ketika direview disuruh perbaikan. Pokoknya siap-siaplah Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya doakan dosen-dosennya baik, Bapak Ibu dilancarkan ya. Tidak seperti apa namanya, ya semoga tidak mendapatkan Bapak Ibu dosen yang ya killer mungkin. Oke, itu lokakarya. Setelah lokakarya, nah ini dia selesai, maka ujian komprehensif. Nah, ujian komprehensif saya kasih gambaran. Jadi yang diujikan misalnya nanti modul ajar yang kita pilih pada zaman saya itu, di sini memang tidak diuraikan. Jadi nanti kita disuruh pilih modul ajar yang kita kuasai, kurang lebih seperti itu. RPP kalau bahasa K13-nya. Jadi misalnya Bapak Ibu memilih salah satu modul ajar tersebut, terserah mau apa. Nah, nanti kita ditanya tentang modul ajar itu dari sisi kompetensi, materi, dan satunya lagi dari sisi pedagogik atau profesional. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Silahkan lanjutkan, mampir ke website Win Sunan Gunung Jati Bandung. Demikian Bapak Ibu, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.